Di depan itu di luar. Kayak kemarin diusir kan dari luar sana. Siap. Ya, boleh ya? Boleh di atasan. Di luar. Oh di sana? Iya, boleh. Di luar. Di depan. Oke. Kalau di situ kan lebih bagus ini atau melihat apa ini penggawa emas. Nah ini saya kemarin catatan saya mana ya? Oh di catatan saya kemarin mana ya? Saya lupa. Mobil itu Dewa lagi pergi kan? Oh Dewa mobil. Di ini ada map, ada ini saya itu apa tuh catatan ini saya itu di ya. Ada jalan nggak? Apa dia di tempat aja? Tempat. Sini gedung. Hah? Enggak sih, gedung. Hah? Kelihatan gedung? Ada sini. Kalau berubah apa tadi? Yang awalnya mereka tidak dan akhirnya tanggal pemberkatan dan juga pemberkatan dari beberapa keterangan saksi saja kalau kita pada tanggal 12 setelah mereka nggak sambil jalan. Boleh nanti terakhir Pak. Ini di mana nih? Ya, untuk kita dari Polda Jawa Tengah ini sudah melakukan beberapa keterangan saksi, keterangan korban, lalu kemudian keterangan ahli, lalu juga beberapa keterangan media ya. Karena pasal yang kita kenakan ini pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 memberitakan berita bohong, yang menyiarkan berita bohong pada publik dan meresahkan masyarakat. Ini juga kita sudah periksa ada 2 media yang sebenarnya juga cukup banyak. Pada saat mereka deklarasi tanggal 12 Januari itu mengundang beberapa media dan ini sudah disebarluaskan sehingga viral. Nah ini kita dari penyidik sudah memeriksa dan dari media juga sudah mengakui bahwa mereka diundang, ya, diinformasikan kepada media oleh saudara Toto ini, lalu beberapa rekan media ini mengetahui dan datang ke sana ramai-ramai untuk meliput kegiatan daripada Keraton Agung Sejagat ini. Lalu kemudian dari keterangan ahli yang lain kita dapatkan seperti dari dinas pariwisata baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, jelas bahwa di Kabupaten Purworejo, Desa Pogung itu tidak pernah di situ ada sejarah, ya, peninggalan situ sejarah di situ ya, tidak ada. Bahkan Keraton Agung Sejagat pun di sana tidak ada. Ini sudah jelas bagi kita bahwa ini berita bohong yang disampaikan. Ya, Pak, dengan demikian penyidik sudah menemukan lebih dari 2 alat bukti, Pak, ya, dengan hasil pemeriksaan ini sampai saat ini. Iya, sudah lebih dari 2 alat bukti menurut kita sudah cukup ini ya kita lakukan. Dan ini tinggal sedikit pemberkasan saja, mungkin nanti sebelum 20 hari sudah kita serahkan kepada jaksa penuntut. Ya. Kemudian total tadi bisa disebutkan jumlahnya Pak, pemeriksaan tersangka, kemudian saksi-saksi dan para korban sudah total berapa Pak? Saksi yang sudah kita periksa ini jumlahnya sebanyak 23 orang ya, 23 orang. Dan ini sudah termasuk juga saksi korban. Dan kemudian juga tersangka 2 orang, yaitu saudara Toto dan saudari Fani yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pasal yang kita kenakan di sini ada 2. Yang pertama pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyiaran berita bohong kepada publik dan meresahkan masyarakat. Yang kedua pasal 378 KUHP ini tentang penipuan. Kemudian dari sampai pemeriksaan awal sampai mendekati akhir ini, apakah ada peluang munculnya tersangka baru Bapak? Ya kalau kita lihat sih dari pemeriksaan ada saja nanti kemungkinan tersangka baru. Tetapi dari saudara Toto ini ketika kita lihat di media, mereka menjelaskan beberapa keterangan yang menurut mereka ini bahwa mereka tidak salah. Di awalnya mereka tidak mengakui, tapi tanggal 17 Januari di media juga saudara Toto sudah menyatakan bahwa Keraton Agung Sejagat ini fiktif, tidak ada sebenarnya, ya. Dan yang bersangkutan juga minta maaf. Tetapi di belakang hari ini kita lihat di beberapa media dia menyangkal
ya, menyatakan bahwa mereka tidak pernah menipu dan ini kemauan rakyat sendiri. Yang kedua juga dia mengatakan bahwa kerajaan ini didirikan hanya untuk mengangkat budaya Jawa menurut mereka. Jadi silahkan saja tersangka mau mengatakan apapun, tetapi kita dari pihak penyidik sudah melengkapi dengan beberapa keterangan saksi, keterangan ahli, ya, kemudian barang bukti yang sudah cukup lengkap, beberapa media yang sudah kita periksa juga menyatakan mereka memang betul diundang, lalu mereka juga menyiarkan beberapa berita yang sudah disampaikan, ternyata berita itu tidak benar. Dari provinsi, kabupaten juga sudah kita periksa dan ini sudah ada penjelasannya. Dalam ketentuan kan juga diatur soal permohonan penangguhan Bapak, dan kami dengar dari pihak pengacara mengajukan penangguhan untuk tersangka Fani itu. Sampai sejauh ini permohonan terhadap permohonan tersebut penyidik bagaimana Pak? Ya, mereka memang sudah mengajukan penangguhan penahanan melalui pengacaranya, ya. Tapi sampai dengan saat ini itu masih dipertimbangkan oleh penyidik, ya. Hak mereka untuk mengajukan dan hak penyidik juga untuk mengabulkan atau tidak, gitu ya. Meskipun di situ kita lihat bahwa saudara Fani ini dengan alasan sakit karena habis keguguran, ya. Tapi kita lihat keguguran itu sudah cukup lama sebelum mereka mengadakan pawai budaya, ya. Di situ saudari Fani bisa dengan sehat naik kuda, ketawa-tawa. Kalau kita lihat, ya, ini dijadikan alasan untuk penangguhan penahanan. Siap. Harus pelipin tadi katanya minta posisi kepada saya, posisi kepada anggota lah, kepada subdit kalau saya di ada di delegasi. Ini kan Kompas TV tadi. Oh iya, ini Kompas. Nah, Kalau saya ditunggu sekarang katanya di posisi. Gini aja, saya bilang coba tanyakan nanti ke sektor studi kira-kira Pak Kapolda bersedia apa enggak. Oh, Kabid Humas saja atau Dirkrimum saja. Nah, kan kita kalau ya, tapi siapa yang mau diwawancarai di sana? justru kita mengambil pernak-pernik itunya Pak, lain-lain kayak banyak yang besar. Tapi rencananya kalau lain tapi kalau memang kalau nggak bisa masuk di lokasi. kalau memang dari